Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tapang, pada siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19 sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Tapang. Yang pertama, ODP. Terjadi penambahan jumlah ODP pada hari ini sebanyak 5 orang, sehingga ODP proses pantau berjumlah 144 orang. Sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.710 orang. Dari 144 orang yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 95 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 49 orang, yang tersebar di 14 kecamatan, 27 desa dan kelurahan. Yang pertama, Kecamatan Delta Pawan sebanyak 37 orang, Kecamatan Benua Kayong kosong, Kecamatan Nangatayap 7 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan sebanyak 4 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 19 orang, Kecamatan Kendawangan 19 orang, Kecamatan Muara Pawan 4 orang, Kecamatan Singkup 18 orang, Kecamatan Manis Mata 1, Kecamatan Jelai Hulu 15 orang, Kecamatan Sungai Laur 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 2 orang, Kecamatan Pemahan 10 orang, Kecamatan Simpang Hulu 5 orang, serta Kecamatan Simpang 2 orang. ODP tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Yang kedua yaitu PDP. Tidak ada penambahan PDP pada hari ini, sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 6 orang. Sementara PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 77 orang. Dari 6 orang yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang, yang tersebar di 6 kecamatan antara lain Kecamatan Delta Pawan 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 1 orang, Kecamatan Tumbang Titi 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang, Kecamatan Pemahan 1 orang, serta Kecamatan Simpang 2 1 orang. Dari 6 PDP tersebut, tidak ada PDP yang dirawat di rumah sakit dan menjalani karantina di rumah dengan pengawasan petugas kesehatan. Dan selanjutnya yaitu rapid test. Terjadi penambahan 12 orang rapid test reaktif. Yang pertama, seorang laki-laki berumur 31 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya, laki-laki berumur 14 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya, seorang laki-laki juga berumur 25 tahun dari Kecamatan Muara Pawan. Selanjutnya, laki-laki berumur 17 tahun dari Kecamatan Nangatayap. Selanjutnya, laki-laki berumur 22 tahun dari Kecamatan Tumahidi. Selanjutnya, seorang laki-laki berumur 17 tahun dari Kecamatan Tumahidi juga. Seorang laki-laki berumur 18 tahun dari Kecamatan Tumahidi. Selanjutnya, seorang laki-laki berumur 21 tahun dari Delta Pawan atau visitor. Selanjutnya, seorang laki-laki berumur 44 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, visitor.
Selanjutnya seorang laki-laki berumur 31 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Selanjutnya dari seorang laki-laki umur 38 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, Topsito. Selanjutnya seorang laki-laki berumur 21 tahun dari Kecamatan Delta Pawan, Topsito. Dengan demikian sampai hari ini Senin tanggal 6 Juli tahun 2020 ada 147 orang kumulatif dari rapid test reaktif di Kabupaten Ketapang dan 80 orang sedang menunggu hasil swab. Dari 80 orang rapid test reaktif tersebar di Kecamatan Delta Pawan 41 orang, Kecamatan Benua Kayong 2 orang, Kecamatan Erupas 5 orang, Kecamatan Kendawangan 5 orang, Kecamatan Mantan Hilir Selatan 7 orang, Kecamatan Nangatayap 3 orang, Kecamatan Marapawan 2 orang, Kecamatan Mantan Hilir Utara 1 orang, Kecamatan Sandai 1 orang, Kecamatan Marau 4 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 2 orang, Kecamatan Sungai Laur 3 orang, Kecamatan Manis Mata 1 orang, serta Kecamatan Tumatiti 3 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 7.167 orang sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 2020. Selanjutnya pemeriksaan swab. Sampai dengan tanggal 2 Juli tahun 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 393 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 993 sampel. Dari 993 sampel tersebut, 336 sampel menunggu hasil keluar dan 657 sampel telah keluar hasilnya. Dengan rincian sebanyak 126 sampel positif, 39 kasus konfirmasi positif, sebanyak 531 sampel dengan hasil negatif. Jadi semua OTG yang kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 rata-rata hasilnya negatif dari pemeriksaan swab 2 kali berturut-turut. Selanjutnya perlu kami sampaikan tentang kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada kabar baik berdasarkan hasil laporan dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa ada 5 kasus konfirmasi COVID-19 yang dinyatakan sembuh berdasarkan hasil pemeriksaan swab setelah 2 kali berturut-turut negatif. Yang pertama, kasus 034, seorang perempuan berusia 51 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang kedua, kasus 035, seorang laki-laki berusia 20 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang ketiga, kasus 037, seorang perempuan berusia 19 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Yang keempat, kasus 038, seorang perempuan berusia 49 tahun dari Kecamatan Benua Kayong. Kasus 039, seorang perempuan berusia 38 tahun dari Kecamatan Delta Pawan. Ini merupakan kasus ke-38 konfirmasi positif yang dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona. Selamat kepada masyarakat Kecamatan Delta Pawan dan Benua Kayong. Semoga dapat menerima kembali mereka tanpa ada stigma yang negatif. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Hari ini tidak ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19. Dengan demikian, sampai hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 ada 39 orang kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19
di Kabupaten Tapang. Dan 38 orang dinyatakan sembuh. Maka tersisa 1 orang yang terkonfirmasi positif yang diisolasi di fasilitas khusus di BSM. Dari 39 orang konfirmasi COVID-19 tersebar di pertama Kecamatan Delta Pawan sebanyak kumulatif 17 orang dan sembuh 17 orang. Yang kedua, Kecamatan Benua Kayong kumulatif sebanyak 11 orang dan sembuh 10 orang. Kecamatan Matan Hilir Selatan kumulatif sebanyak 5 orang dan sembuh sebanyak 5 orang. Kecamatan Muara Pawan kumulatif sebanyak 2 orang, sembuh sebanyak 2 orang. Kecamatan Marau kumulatif sebanyak 1 orang dan sembuh sebanyak 1 orang. Kecamatan Nangataya kumulatif sebanyak 1 orang dan sembuh 1 orang. Kecamatan Erupas kumulatif 1 orang, sembuh sebanyak 1 orang. Kecamatan Matan Hilir Utara kumulatif sebanyak 1 orang dan sembuh sebanyak 1 orang. Hingga jumlah kumulatif yaitu 39 orang dan sembuh sebanyak 38 orang. Khusus yang dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Agus Jam Kabupaten Tapang itu tidak ada. Kami pemerintah Kabupaten Tapang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapang untuk selalu waspada dan tetap menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui, masyarakat telah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Namun, yang harus tetap kita sadari adalah meskipun mal, swalayan, dan tempat-tempat publik lainnya yang sudah kembali dibuka, virus corona masih tetap ada. Sehingga kita tetap tidak bisa melakukan semua kegiatan seperti sebelum pandemi terjadi. Lakukan segala aktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selalu jaga imunitas tubuh, tetap melakukan physical distancing, terutama pada tempat-tempat keramaian. Keramaian dalam bentuk apapun dan berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak dengan tidak mematuhi aturan jaga jarak serta tidak menggunakan masker akan meningkatkan risiko COVID-19 atau COVID-19. Biasakan cuci tangan setelah menyentuh sesuatu dan jangan hanya saat tangan terlihat kotor. Selalu gunakan masker, tidak hanya saat sakit, namun juga saat sehat di segala aktivitas di luar rumah. Batasi aktivitas di luar rumah, selalu waspada dan berhati-hati ketika bepergian, terutama bagi lansia. Kita menghadapi pandemi ini bersama-sama, kita lindungi diri sendiri untuk melindungi orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Kedisiplinan dan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan akan melindungi kita dan banyak orang lainnya. Demikianlah press release yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.